Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arya Danendra Gonske, Adisti Merisya Putri, Caroline Margareta, Fairani Fitriyanti, Muhammad Bima Satria, Muhammad Astido Arsyad, Rio Ferdinand, dan Tigar Ananto Wicaksono. Kami ingin mempresentasikan pembahasan mengenai teks akademik. Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Jenis-jenis teks akademik yang sering dijumpai antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, dan laporan penelitian. Teks akademik menurut Yunus Al-Bidin adalah karya ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akademik berasal dari kata akademi, yang berarti lembaga pendidikan tinggi setingkat universitas, institut, atau sekolah tinggi. Akademik adalah kata sifat yang menunjukkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk selanjutnya, Caroline Margareta. Ciri-ciri teks akademik. Pada secara umum, teks akademik ada 4, yaitu sederhana, padat, objektif, dan juga logis. Yang pertama yaitu pengertian ciri-ciri teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaannya teks akademik terlihat pada struktur kalimatnya yang menggunakan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan dengan hubungan parataktik atau hipotaktik. Terima kasih, Arya Danendra. Selanjutnya dilanjutkan oleh Caroline Margareta. 2. Teks akademik padat informasi. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Pada sisi kalimat simpleks, informasi yang dipadatkan dapat berupa kalimat semadatan yang ditandai oleh dalam kurung titik-titik atau kelompok adverbia yang ditandai oleh titik-titik. Pada sisi nominalisasi, pemadatan informasi terjadi di tingkat leksis. Nominalisasi adalah upaya pembedaan dari misalnya proses atau verba, kondisi atau adjektiva, sirkumstansi atau adverbia, dan logika atau konjuksi. Terima kasih, Caroline. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hairani Fitriyanti. Oke, 3 ciri teks akademik pada kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, yaitu nomina, verba predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu daripada kata struktural, yaitu konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Kepadatan leksikal juga dapat dilihat dari kelompok nomina yang terbentuk dari rangkaian 2 kata leksikal atau lebih tanpa disisipi oleh kata struktural apapun. Contohnya yaitu seperti naiknya jumlah tenaga kerja wanita, lapangan kerja, berkembangnya sektor industri, sektor publik, dan sektor wanita. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Bima Satria. 4. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademik yang dicontohkan nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi.
Sebagai upaya pembendaan, nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-band dan antara lain adjektiva, adverbia, konjuksi menjadi leksis benda, nomina. Nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Oleh karena itu, nominalisasi menjadi ciri yang sangat penting pada teks akademik. Terima kasih Bima. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Istri Warsyah. Baiklah, yang kelima adalah teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari suatu jenis leksis ke jenis leksis lain, atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen sebagai kebalikan dari ungkapan yang kongruen. Realisasi secara kongruen merupakan realisasi yang sewajar-wajarnya sesuai dengan realitas. Misalnya benda direalisasikan sebagai nomina, proses direalisasikan sebagai verba, kondisi direalisasikan sebagai adjektiva, dan sirkumstansi direalisasikan sebagai adverbia. Sebaliknya, pada realisasi secara inkongruen, proses tidak diungkapkan dengan verba tetapi dengan nomina. Kondisi tidak diungkapkan dengan adjektiva tetapi dengan nomina dan sebagainya. Astrido, selanjutnya dilanjutkan oleh Rio Ferdinand. Pada prinsipnya istilah teknis merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Istilah teknis merupakan bagian yang esensial pada teks akademik karena istilah teknis digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu, tataran keilmuan, dan latar pokok persoalan yang disajikan di dalamnya. 7. Teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Pada dasarnya taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Taksonomi menjadi salah satu ciri teks akademik. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari formulasian pengalaman nyata menjadi teori. Formulasian yang demikian itu sesungguhnya merupakan proses abstraksi yang antara lain dicapai dengan nominalisasi. Dalam kerangka metafora gramatika, proses abstraksi tersebut digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan realitas. Terima kasih Rio Ferdinand. Selanjutnya dilanjutkan dengan Tegar Ananto. 8. Teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan Espora. Sebagai pengacuan di dalam KN, pengacuan Espora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas, bahwa benda yang disebut dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Benda yang diacu berupa kalimat sematan yang diletakkan dalam tanda buka 2 tanda kurung, titik 2, tutup 2 tanda kurung, atau kelompok adverbia yang diletakkan dalam tanda buka kurung, titik 2, tutup kurung. Pada teks akademik yang dicontohkan, sekitar 50% dari kelompok nomina yang ada mengandung penegas, yaitu benda pada kelompok nomina tersebut diberi penjelasan dan berupa kualifikasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.